Halo semuanya, berjumpa kembali di pemrograman C++ versi Android kita atau biasa disebut dengan CPP Droid. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan bahas salah satu bagian atau salah satu materi di dalam C++ yang namanya adalah materi percabangan. Nah, di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya teman-teman. Ada dua jenis percabangan, itu adalah fungsi if dan juga fungsi percabangan case. Nah, apa yang kita pakai atau apa yang akan kita pakai nanti dalam program ini, nanti akan kita bahas semua. Nah, sebagai contoh programnya, di sini kita akan membuat sebuah program menu namanya. Oke, di sini namanya adalah program menu. Apa sih maksudnya program menu? Nah, kalau disebut di sini namanya program menu, teman-teman, berarti pembuatan programnya di sini kita bisa memilih salah satu jenis menu yang akan kita ingin tampilkan, ingin aktifkan. Di sini atau dalam hal ini, dalam contoh ini ada 4 menu. Pembagian, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir pembagian. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa pilih salah satu yang mana yang mau kita aktifkan. Apakah penjumlahan, apa pengurangan, dan seterusnya. Oke, dengan menekan angka-angka tertentu pastinya ya. Oke, langsung saja hasil output pertama dia seperti ini kalau kita jalankan. Nah, ini dia program menu operator matematika. 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, di sini langsung saja ya teman-teman kita tambahkan perintah di dalamnya cout, masukkan pilihan Anda. Nah, di sini kita kasih tanda teman-teman supaya nanti semuanya tahu kita milih menu ada berapa atau memilih pilihannya itu menggunakan apa ya. Kita buat sih 1 sampai 4 artinya di sini boleh memilih angka 1 atau sampai 4 ya. 1, 2, 3 atau 4 kira-kira seperti itu. Bisa ya? Titik koma. Nah, di sini sein pil atau pilihan ya. Sein pil. Oke. Nah, maka hasilnya pada saat kita jalankan dia seperti ini teman-teman. Waktu kita buka, oke ini dia. Program menu operator matematika, 1 penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Masukkan pilihan Anda 1 sampai 4. Artinya di sini gini, kalau nanti kita tekan angka 1, waktu kita tekan angka 1, artinya kita sedang mengaktifkan menu penjumlahan. Kalau kita tekan angka 4, nanti berarti yang muncul adalah menu pembagian. Kira-kira seperti itu. Paham ya teman-teman semua? Nah, jadi kita langsung mulai saja untuk bagiannya. Sekarang program menunya atau menu programnya kita boleh pilih menu program. Kita boleh pilih kira-kira kita mau pakai yang mana nih teman-teman. Kita mau pakai penggunaan percabangan if atau penggunaan percabangan switch case. Itu sebenarnya tergantung ya. Kita mau yang mana lebih gampang ya. Dalam hal ini kita pakai yang if aja deh. Nah, di sini langsung kita ketikkan if. Jika ditekan angka 1, berarti if pil sama dengan 1. Oke, if pil sama dengan 1, maka apa yang terjadi di situ kalau teman-teman perhatikan kenapa sama dengannya ada 2. Nah, jadi kalau sama dengan 2 itu berbeda dengan sama dengan 1 ya teman-teman. Bedanya kalau sama dengannya 1 itu berarti mengambil nilai. Misalkan LU atau luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti mengambil nilai hasil dari perkalian panjang dan lebar. Kalau sama dengannya 2 kali itu membandingkan
apakah pilihan itu menampung angka 1? Jadi kalau fungsi ini namanya adalah fungsi perbandingan ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lalu tidak sama dengan. Nah, itu kan perbandingan ya. Nah, sini sama dengan itu artinya pembandingannya. Oke. Jika pilihan 1 atau jika ditekan angka 1, maka apa yang terjadi? Yang terjadi berarti kita membuka program penjumlahan. Itu teman-teman boleh lihat ya, penjumlahan kalau 1. Oke. Maka di sini kita mulai ketikkan cout. Menu kita buat supaya nampak ya teman-teman ya, penjumlahan. Cout. Kita buat headernya, ini headernya ya teman-teman ya. Header ini sebenarnya nggak wajib teman-teman buat. Kalau teman-teman langsung aja nggak masalah ya. Itu ingat baik-baik. Lalu cout. Nah, di sini kan kita mau membuat program menu menampilkan apakah program penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian dari 2 bilangan. Ingat, dari 2 bilangan. Kita juga sudah sediakan variabelnya itu kalau teman-teman perhatikan. Float, bil 1, bil 2 hasil. Berarti float itu tipe datanya, pecahan, bilangan 1, bilangan 2, dan hasilnya ya. Maka di sini langsung saja kita tambahkan, masukkan bilangan pertama. Cin, ingat di sini harus pakai cin ya, biar dia bisa direcord. Apa tadi variabel bilangan pertama? Adalah bil 1. Masih sama, cout masukkan bilangan kedua. Cin bil 2. Setelah itu kita masuk ke proses. Prosesnya apa? Hasil sama dengan, ini penjumlahan teman-teman, maka sini hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2. Oke, ini dia untuk bagian pertama. Jadi kalau ditekan angka 1 ini yang muncul nih ya. Jika ditekan angka 1, maka yang muncul nanti akan ada keluar menu perjumlahan. Lalu masukkan bilangan pertama. Kita masukkan enter, masukkan bilangan kedua. Lalu proseslah penjumlahannya. Kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, jika ditekan angka 2. Jadi, jika pilihan 1, berarti jika ditekan angka 1, maka yang tampil adalah semua ini. Semua ini yang tampil. Nah, sekarang selain itu jika ditekan angka 2. Benar teman-teman ya? Itu kalau bahasa algoritmanya. Nah, selain itu kita bisa pakai yang namanya else if. Apa yang mau kita lakukan di sini? Selain itu jika ditekan angka 2. Bisa ya? Nah, apa yang terjadi? Kita lanjutkan kembali. Jika ditekan angka 2, yang tampil adalah ini juga sama cout seperti itu ya, menu pengurangan. Cout.
Menu pengurangan. Nah, setelah itu masih sama, masukkan bilangan pertama, Cout. Masukkan bilangan 1. Setelah itu apa? Perekaman, in. Apa variabel bilangan 1? Bil 1. Bisa teman-teman ya? Jadi sama seperti yang ada di penjumlahan juga. Cout, masukkan bilangan kedua. In bil 2. Setelah di input kedua bilangan, berarti kita masuk ke proses pengurangannya. Hasil sama dengan bil 1 dikurang bil 2. Oke. Selesai untuk bagian if yang kedua. Jika ditekan angka 2. Ini sampai 4 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba dulu lihat di sini. Kalau teman-teman perhatikan, jika ditekan angka 1, lalu yang berikutnya selain itu jika ditekan angka 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya perintah programnya hampir sama semua teman-teman. Bedanya hanya di header, yang satu menu penjumlahan, satu menu pengurangan. Yang satu lagi perbedaannya adalah di proses. Hasil sama dengan bil 1 tambah bil 2. Sedangkan menu yang kedua, hasil sama dengan bil 1 kurang bil 2. Nah, jadi inilah sebenarnya sedikit gambaran atau sedikit gampangnya menggunakan program menu seperti ini, di mana biasanya menu pertama dengan menu yang lain hampir mirip teman-teman. Jadi di sini sebenarnya kita bisa manfaatkan copy paste. Oke? Caranya seperti apa? Kita lanjutkan kembali. Lalu yang berikutnya setelah itu, jika ditekan angka 1 menu penjumlahan, selain itu jika ditekan angka 2 menu pengurangan, maka yang berikutnya masih tetap sama. Selain itu, jika ditekan angka 3. Sekarang 3 teman-teman ya. Tadi 2, sekarang 3. Apa yang terjadi? Ingat tadi sudah kita bahas bahwa antara program pertama 2 itu hampir mirip. Yang ketiga pasti juga hampir sama. Maka di sini kita boleh copy paste. Yang mana yang kita copy paste terserah. Yang pertama boleh, yang kedua boleh teman-teman. Di sini di dalam video ini yang kita copy yang pertama aja deh. Oke. Nah, yang mana yang mau di copy itu teman-teman boleh perhatikan yang saya blok semua. Mulai dari Cout menu sampai prosesnya. Bisa ya? Kita salin. Setelah kita salin, kita lanjutkan kembali. 3 ya. Oke, ini dia. Kita enter. Setelah itu kita pastekan ke dalamnya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan perkalian. Menu perkalian. Masukkan bilangan 1
Bil 1. Masukkan bilangan kedua, bil 2. Nah, di sini sekarang untuk menu yang ketiga bagaimana? Menu yang ketiga di sini pakai bintang, dikali, teman-teman. Oke, dikali ya. Nah, yang keempat juga sama. Kita langsung saja. Itu gampangnya kalau kita buat program menu. Satu aja mengetik yang cukup panjang. Sebenarnya menu yang lain hanya tinggal copy paste, teman-teman. Nah, kita lanjut. Else. Selain itu, ini tadi yang ketiga, berarti keempat sekarang ya. Karena program menunya ada 4. Selain itu, jika ditekan angka 4. Apa yang terjadi? Masih sama, teman-teman. Maka di sini boleh ditempel kembali di dalamnya ya. Ini dia, di dalamnya ini, di dalam kurung kurawal ya pastinya, teman-teman. Jadi semua perintah atau statement itu semua di dalam kurung kurawal, teman-teman. Nggak boleh di luar. Oke. Kurung kurawal mulai dari buka sampai tutup itu menandakan bloknya. Blok mulai dari mana sampai mana dia ya. Oke, kita lanjut. Jika ditekan angka 4, maka dia membuka program pembagian. Masukkan bilangan 1, masukkan bilangan kedua, sama. Nah, di sini hasilnya bil 1 dibagi bil 2. Bil 1 dibagi bil 2. Nah, lalu bagaimana? Di sini kita harus antisipasi, teman-teman. Jika ditekan angka 1, selain itu jika ditekan angka 2, selain itu jika ditekan angka 3, sampai angka 4. Selain itu bagaimana? Gimana kalau seandainya tertekan angka selain 1 sampai 4? Maka kita pakai di sini else. Selain itu, nah, di sini kita bisa sisipkan cout maaf, kode yang Anda masukkan salah. Nah, maka setelah itu sudah habis pengujian, kita tinggal menampilkan. Maka di sini kita bisa buat langsung cout ndl cout kembali. Kita buat ini untuk tanda ya, teman-teman. Ingat, ini fungsinya hanya sebagai bingkainya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau seandainya nggak mau membuat seperti ini juga nggak masalah. Karena ini sebagai dari bingkainya doang. Cout hasil sama dengan petik 2 hasil endl titik koma. Lalu kita lanjut kembali. Di sini boleh kita copy ya, teman-teman. Ini dia. Kita copy, kita tutup di bagian bawahnya. Nah, ini dia untuk bagian menunya, sehingga nanti pada saat kita coba jalankan, cout
yang tanda plus. Ada yang error teman-teman, ini dia. Lupa menutupnya. Ini juga lupa menutup petik 2-nya. Maaf, ini. Di sini juga sama, lupa menutup petik 2-nya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Oke, benar. Kita jalankan program menu operator matematika. Kita coba tekan angka 2. Artinya kalau kita tekan angka 2, kita menjalankan program pengurangan. Kita enter. Menu pengurangan, masukkan bilangan pertama 3, enter, masukkan bilangan kedua 5, enter, hasilnya adalah minus 2. Muncul teman-teman ya. Kalau kita pakai yang lain, kita akan coba cek. Kita masukkan pembagian 4. Masukkan bilangan pertama 10. Masukkan bilangan kedua 3, enter. Hasilnya 3,33333 seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita jalankan selain 1 sampai 4, misalkan secara tidak sengaja kita tekan 10 misalkan. Enter, akan muncul maaf kode yang Anda masukkan salah, hasilnya juga itu error. Nah, itulah teman-teman kira-kira untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi sahabat ponsel semua, ponsel pelajar semua. Terima kasih untuk kita semua.